A1, Anies akan diumumkan sebagai salah satu capres pilihan Nasdem. Ditulis oleh Alifur Rahman di sewar.com. Nasdem rencananya akan mengumumkan capres hasil pilihan internal partai pada bulan Juni mendatang. Dalam merilis resminya akan diumumkan 3 nama capres yang nantinya akan dievaluasi seiring dengan reaksi publik. Tidak susah untuk menebak 3 nama yang akan diumumkan Nasdem. Kemungkinan besar adalah Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Sementara satu lagi bisa jadi Ganjar Pranowo. Hanya saja untuk nama Ganjar, mungkin Nasdem masih pikir-pikir ya, mengingat Ganjar adalah kader PDI Perjuangan, sehingga tidak bisa seenaknya mencaplok main umumkan. Selain itu, hubungan dua ketua umum sedang tidak baik-baik saja pasca Pilpres 2014. Meskipun Nasdem berencana mengumumkan 3 nama, namun pada akhirnya hanya nama Anies lah yang akan benar-benar difokuskan sampai 2023 mendatang. 2 nama lain hanya sebagai antisipasi dan membuka peluang yang lain. Siapa tahu Anies tiba-tiba dijemput KPK, atau mana tahu Ridwan Kamil di skala nasional bisa jadi lebih moncer dari Anies. Koalisi Nasdem ini jelas tidak mudah, karena mereka terbentur 2 pilihan sulit antara idealisme atau menyerahkan kursi cawapres. Seperti yang kita tahu, Nasdem adalah partai nasionalis yang sejauh ini cukup berseberangan dengan PKS. Tapi masalahnya, dari sekian banyak partai tersisa hanya PKS, P3 dan Demokrat yang bisa diajak koalisi. Sisanya sudah membentuk poros sendiri. Kalau Nasdem bisa mengajak PKS masuk ke dalam koalisi bersama dengan P3, maka mereka bisa mengusung Anies dan mendiskusikan siapa pendampingnya secara bebas, dan membiarkan AHY atau Demokrat sendiri tanpa koalisi. Karena sejauh ini, nampaknya Partai Biru tersebut ingin mati-matian memajukan AHY. Kalau 2019 lalu saja mereka menganggap AHY cawapres harga mati, apalagi sekarang 2024 setelah melalui banyak kampanye dan sosialisasi. Sementara kalau mau mengajak Demokrat, internal Nasdem nampaknya tidak siap menerima AHY sebagai calon yang akan mereka usung. Jadi koalisi poros ketiga ini bisa dibilang masih lumayan dinamis, antara iya dan juga tidak, dilematis. Berbeda dengan koalisi PDI Perjuangan dengan Gerindra yang nampaknya semakin solid. Atau poros kedua, Golkar, PKB, PAN yang sejauh ini kompak dalam satu narasi 3 periode. Dalam kesimpulan saya, poros ketiga yang akan mengusung Anies ini jadi seperti sebuah pertaruhan. Kalau mereka bisa menunjukkan kekompakan dan kesiapan untuk mengusung Anies, maka 2024 kita mungkin akan kembali disajikan dengan kampanye sara, kembali saling melabeli buzzer RP dan juga kadron. Karena sosok Anies sejauh ini tidak bisa lepas dari kelompok pendukung FPI, HTI, dan sejenisnya. Dan mereka pasti akan memainkan kampanye sara. Hal atau situasi yang sebenarnya cukup dihindari oleh 3 partai besar nasionalis di Indonesia. Karena mereka sudah bisa merasakan betapa efek politik identitas dan juga sara sangat merusak dan berdampak cukup lama di kalangan pendukung. Seperti halnya yang disadari Prabowo belakangan ini, ketika dia sudah masuk menjadi menteri pun, pendukungnya masih menfitnah Jokowi seperti biasanya. Tentu, kita tidak suka kalau kembali pertarungan narasi sara dalam Pilpres. Meski di sisi lain, sebenarnya diam-diam juga diharapkan oleh relawan Ganjar. Karena tiket Capres 2024 untuk Ganjar akan jauh lebih terbuka bila Anies maju. Karena kalau Anies tidak bisa maju, entah karena koalisi tak terbentuk atau karena kasus lainnya, maka praktis kita hanya akan punya 2 pasang calon yang mungkin akan sama-sama belum terbentuk pendukung layannya atau narasi andalannya antara Sandiaga Uno melawan Erlangga Erik. Lagi-lagi, ini juga dilematis. Tapi apapun itu masih ada waktu, masih ada kesempatan buat calon lain untuk masuk ke dalam pertarungan. Misalnya Budi Gunadi. Dan bagi saya, kalau harus memilih 2 skenario terburuk, saya harap tidak perlu ada politik identitas atau kampanye sara. Dan itu artinya, kita tidak perlu memasukkan Anies ke dalam pilihan Capres 2024. Karena pada akhirnya itu akan jadi pertaruhan masa depan negeri ini. Menang atau kalah, tetap saja akan menyisakan luka dan kegilaan jangka panjang pada para pendukungnya. Seperti demo-demo yang belakangan terjadi, kalau kita perhatikan kelompoknya ya itu lagi. Kelompok demonstran Prabowo yang menolak hasil KPU 2019 lalu. Begitulah kura-kura.